Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Viva Putri dengan NPM 2321020255. Saya dari kelas HTNB semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sigat akad dan wali perkawinan untuk memenuhi salah satu tugas fikih munakahat dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hervin Yogi Pradikta MHI. Jadi sigat akad dalam perkawinan itu adalah proses ijab dan kabul yang menjadi inti dari akad nikah, di mana terjadi pernyataan resmi pernikahan antara dua belah pihak. Sigat ini merupakan kesepakatan yang dilakukan secara verbal dan disaksikan oleh wali serta saksi-saksi yang sah. Agar sah, sigat akad harus memenuhi syarat, dilakukan dalam satu majelis, menggunakan bahasa yang jelas, tanpa paksaan, dan disaksikan oleh saksi yang adil. Lalu pengertian sigat dan akad. Menurut istilah, sigat ini merujuk pada lafaz atau ucapan yang diucapkan oleh kedua belah pihak dalam sebuah akad atau perjanjian. Sigat ini merupakan bentuk pernyataan atau kesepakatan yang menunjukkan persetujuan kedua belah pihak, yang biasanya terdiri dari ijab, yaitu penawaran, dan juga qabul, yaitu penerimaan. Dengan kata lain, sigat adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa suatu akad itu telah terjadi. Lalu ada yang namanya kata-kata dalam ijab kabul. Dalam melaksanakan ijab dan kabul harus digunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang akad nikah. Para ulama fikih itu sependapat bahwa dalam kabul boleh digunakan kata-kata dengan bahasa apapun, tidak terikat satu bahasa atau dengan kata-kata khusus, asalkan menunjukkan rasa ridho dan setuju. Misalnya, saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya. Adapun dalam masalah ijab, ulama itu sepakat boleh dengan menggunakan kata-kata nikah atau tajwiz atau bentuk lain dari dua kata tersebut, seperti zawajatuka, ankahtuka, yang keduanya secara jelas menunjukkan pengertian nikah. Ijab kabul tidak dengan bahasa Arab. Jumhur ulama ini berpendapat bahwa ijab kabul itu boleh dengan menggunakan bahasa apa saja selain bahasa Arab, asalkan mereka yang berakad atau salah satunya tidak mengerti bahasa Arab. Akan tetapi kalau keduanya mengerti bahasa Arab, maka terjadi perbedaan pendapat. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan bahwa orang yang mengerti bahasa Arab, ijab kabulnya harus dengan bahasa Arab, jadi tidak sah menggunakan bahasa lain. Namun menurut Imam Abu Hanifah, itu boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab, sebab ia telah menggunakan kata-kata tertentu yang digunakan dalam kabul sebagaimana dalam bahasa Arab. Lalu ada syarat-syarat sigat akad dan pelaksanaannya. Syarat ucapan ijab kabul itu, para ulama fikih itu sepakat bahwa syarat ucapan ijab kabul itu harus dengan lafal fi'il madi yang menunjukkan kata kerja lalu atau dengan salah satunya fi'il madi yang lainnya, fi'il yang menunjukkan kata kerja yang sedang berlaku. B. Syarat ijab kabul. Syarat ijab kabul ini kedua belah pihak sudah tamyiz. Apabila salah satu pihak yang masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahan itu nggak sah. Kedua, ijab kabul itu dilaksanakan dalam satu majelis. Yang ketiga, ucapan kabul itu hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Dan yang terakhir itu pihak-pihak yang mengadakan akad harus mendengarkan pernyataan dari masing-masing kedua belah pihak. Pengertian wali dan juga saksi-saksi dalam pernikahan. Secara etimologis, wali itu mempunyai arti penolong, pelindung, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, di antara lainnya itu satu, orang yang menurut hukum, agama atau adat itu diserahi kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa. Kedua, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki. Tiga, orang soleh, suci, penyebar agama, dan kepala pemerintahan dan sebagainya. Wali dan saksi dalam pernikahan itu ada ayah,
Yang kedua ayahnya ayah, kakek, terus ke atas. Yang ketiga itu saudara laki-laki seayah seibu. Yang keempat saudara laki seayah aja. Yang kelima anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu. Yang keenam anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Yang ketujuh anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu. Yang kelapan anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah. Yang kesembilan anak laki-laki nomor 7. Yang ke-10 anak laki-laki nomor 8 dan seterusnya. Yang ke-11 saudara laki-laki ayah seayah seibu. Ke-12 saudara laki-laki ayah seayah saja. Ke-13 anak laki-laki nomor 11. Yang ke-14 anak laki-laki nomor 12 dan anak laki-laki nomor 13 dan seterusnya. Wali macam-macam wali. Jadi macam-macam wali ini ada 4 macam, yaitu ada yang wali nasab, wali hakim, sultan atau wali tangkim, dan juga wali maula. Wali nasab itu wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab itu dibagi menjadi 2, yaitu wali akrab, yaitu dekat, dan juga wali abad, jauh. Yang kedua itu wali hakim. Wali hakim itu dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut. Yang pertama itu tidak ada yang namanya wali nasab. Yang kedua tidak cukup syarat-syarat pada wali akrab atau wali abad. Yang ketiga wali agrab goib atau pergi dalam perjalanan 92,5 km atau 2 hari perjalanan. Yang keempat wali akrab di penjara dan tidak bisa ditemui. Yang kelima wali akrabnya ideal. Yang keenam wali akrabnya itu berbelit atau mempersulit. Yang ketujuh itu wali akrabnya sedang dalam kondisi ihram. Yang ke-8 itu wali akrabnya sendiri yang akan menikah. Dan yang ke-9 wanita yang akan dinikahkan itu gila tapi sudah dewasa, wali mubjirnya tidak ada. Lalu ada wali tahkim. Wali tahkim ini adalah wali yang diangkat oleh calon suara atau calon suami atau calon istri. Adapun cara pengangkatannya, cara tahkim adalah calon suami itu mengucapkan tahkim kepada seorang dengan kalimat saya angkat bapak atau saudara untuk menikahkan saya dengan si, menyebutkan calon istri dengan mahar dan putusan bapak saudara saya terima dengan senang. Setelah itu calon istri juga mengucapkan hal yang sama. Kemudian calon hakim itu menjawab saya terima tahkim ini. Wali tahkim itu terjadi apabila yang pertama wali nasab itu tidak ada, yang kedua wali nasab itu goib atau berpergian jauh sejauh 2 hari perjalanan serta tidak ada wakilnya di situ, dan yang ketiga tidak ada kodi atau pegawai pencatat nikah, talak dan juga rujuk. Lalu ada yang namanya wali maula. Wali maula ini ada wali yang menikahkan budaknya, artinya majikan sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan di sini itu terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya. Lalu saksi dalam akad nikah. Syarat nikah mempelai laki-laki itu yang pertama tidak ada hubungan mahram dari calon istri, yang kedua itu kemauan sendiri yang merdeka, yang ketiga itu jelas identitasnya, yang keempat tidak sedang menjalankan ihram. Syarat mempelai perempuan, yang pertama tidak ada halangan syar'i, yang kedua tidak ada berstatus suami, tidak berstatus masih sah, yang ketiga tidak ada hubungan mahram, yang keempat tidak dalam keadaan iddah, yang kelima kemauan sendiri, yang keenam jelas identitasnya. Lalu syarat-syarat wali, yang pertama itu laki-laki, yang kedua balik, yang ketiga sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, yang keenam tidak sedang ibadah ihram. Lalu syarat-syarat saksi itu yang pertama ada laki-laki, yang kedua itu balik, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, yang ke-8 paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan juga qabul. Syarat ijab dan qabul. Ijab itu dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul itu dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dengan syarat ketat, dan keduanya itu harus mumayyiz. Yang kedua dilangsungkan dalam suatu majelis. Kemudian antara ijab dan qabul itu tidak boleh diselingi perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan juga qabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab qabul itu dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali dan juga saksi.
Untuk kesimpulannya, pengertian sigat dalam perkawinan ini juga merupakan ungkapan atau lafaz yang diucapkan oleh kedua belah pihak, yakni mempelai pria dan wali mempelai wanita dalam melaksanakan akad pernikahan. Sigat akad ini merupakan salah satu rukun dalam pernikahan yang harus dipenuhi agar pernikahan itu sah menurut syariat Islam. Syarat-syarat sigat akad dalam perkawinan itu meliputi ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak dalam melaksanakan akad, seperti adanya persetujuan kedua mempelai, kejelasan dalam ucapan ijab kabul, dan tidak mengandung unsur-unsur yang meragukan dan tidak jelas. Pengertian wali dan saksi dalam akad pernikahan adalah dua komponen penting yang harus hadir dalam proses pernikahan menurut syariat. Wali itu adalah orang yang memiliki hak untuk menikahkan mempelai wanita, sedangkan saksi adalah orang yang hadir untuk menyaksikan keabsahan pelaksanaan akad nikah dan memastikan bahwa pernikahan tersebut itu sah di hadapan hukum agama. Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.